Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil studi kasus dengan topik layanan kesehatan online yang bertempatkan di Klinik Pratama UKSW. Perkenalkan, nama saya Daniel Apriyandi dengan NIM 68 2021 124, Prodi Sistem Informasi. Halo, perkenalkan nama saya Dijus Adi Prabu Pamungkas dengan NIM 68 2021 009. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Filanisa Arundia, NIM 68 2021 104 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Stefani Francisca Dewi dengan NIM 68 2021 049, Program Studi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Tumawang Gagat Prapto dengan NIM 68 2021 057 dari Prodi Sistem Informasi. Baik, jadi di sini saya menjelaskan tentang profil dari Klinik Pratama UKSW. Yang pertama adalah visi dan misi. Visinya yaitu adalah menjadi klinik Pratama yang unggul. Dan misi yang pertama menyediakan pelayanan kesehatan bermutu, ramah, dan penuh kasih serta menjamin keselamatan pasien. Dan yang kedua, menyediakan pelayanan pendukung kesehatan yang berkualitas, didukung oleh teknologi medis dan rekam medis yang handal. Dan yang ketiga, menyelenggarakan edukasi kesehatan yang berkualitas untuk meningkatkan status kesehatan pasien dan dengan tujuan bersama menuju sehat. Dan di Klinik Pratama UKSW memiliki tata nilai pelayanan. Yang pertama adalah kasih dan ramah, rendah hati, kepercayaan, integritas, peduli, dan profesional. Dan kondisi umum di sekitar Klinik Pratama UKSW, yang pertama, Klinik Pratama UKSW terletak berpisah dengan kampus UKSW yang beralamat di Jalan Kartini nomor 11A Salatiga. Dan yang kedua, di sekitar Klinik Pratama UKSW berada dalam satu lingkup dengan Fakultas Kedokteran UKSW. Dan ini adalah tabel dari pola ketenaga kerjaan. Jadi di klinik terdapat dokter umum yang berjumlah 4, dokter gigi yang berjumlah 1, perawat berjumlah 3, bidan berjumlah 2, analisis kesehatan berjumlah 2, apoteker berjumlah 1, dan asisten apoteker berjumlah 2. Dan terdapat jenis pelayanan, yaitu yang pertama, pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan pemeriksaan gigi, pelayanan gawat darurat, pelayanan KIA atau kesehatan ibu dan anak, pelayanan KB atau keluarga berencana. Jadi di pelayanan keluarga berencana terdapat 3 layanan seperti KB suntik, KB implan, dan IUD. Lalu pelayanan laboratorium seperti darah rutin, darah lengkap, kimia klinik, urin rutin, feses rutin. Lalu pelayanan farmasi atau apotek, bisa BPJS atau non BPJS. Dan pelayanan inkubator gratis, dan yang terakhir adalah ambulan. Jadi di sini saya berikan gambar dari fasilitas Klinik Pratama UKSW. Yang pertama adalah resepsionis dan pendaftaran. Jadi di sini adalah tempat di mana pasien mendaftar untuk melakukan pemeriksaan. Dan yang kedua ini adalah ruang tunggu dari Klinik Pratama UKSW. Yang ketiga ada ruang tunggu di klinik gigi. Lalu ini adalah ruang periksa klinik umum. Dan ini adalah ruang tindakan, ruang periksa klinik gigi, laboratorium, dan apotek Satya Farma. Ruang tunggu apotek Satya Farma, ruang laktasi, ruang KIA dan KB, ruang perawatan, ruang penyimpanan inkubator. Jadi sekian profil dari Klinik Pratama UKSW. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya yang diberikan.
Saya akan menjelaskan tentang spesifikasi layanan konsultasi kesehatan online. Apa sih layanan konsultasi kesehatan online itu? Konsultasi secara online dengan dokter ternyata sangat menyenangkan sekaligus menguntungkan, terutama dalam situasi seperti sekarang ini, di mana wabah COVID-19 terus menyebar. Dengan hal ini dapat memudahkan kita bagi para pasien untuk berkonsultasi kesehatan. Manfaat lainnya dalam berkonsultasi yaitu waktu lebih fleksibel, tidak terbatas lokasi, menjadi jalan saat ingin mengetahui keluhan dalam diri, dan lebih aman dalam kondisi pandemik ini. Tetapi dengan berkonsultasi tidak wajib untuk dilakukan, karena konsultasi hanya untuk mengetahui tentang keluhan dasar. Sehingga jika pasien mengalami keluhan yang cukup serius, maka harus periksa ke dokter dan jangan malu-malu untuk berperiksa. Dengan data yang kami kumpulkan melalui klinik Pratama UKSW, kami memperoleh data yang dimana bisa kami gunakan dalam merancang studi kasus sistem informasi konsultasi kesehatan online. Tetapi dengan hasil data tersebut, klinik Pratama UKSW masih menggunakan forum WhatsApp dan email dalam berkonsultasi online. Sehingga dalam kelompok kami mencoba untuk membangun sistem dalam pelayanan berkonsultasi online. Dari sistem itu kami mempunyai beberapa alur. Yang pertama, masuk ke dalam aplikasi, pasien registrasi terlebih dahulu, yaitu menginput data diri. Yang kedua, pilih bagian tubuh yang sakit atau pasien menuliskan keluhan yang ingin dikonsultasikan. Yang ketiga, tertera pilihan dokter sehingga pasien bisa memilih dokter yang ingin diajak berkonsultasi. Yang keempat, pasien berkonsultasi bisa memilih melalui video call, chatting, atau telepon. Yang kelima, dokter membuatkan resep obat jika diperlukan. Dan yang keenam, sistem informasi dari sistem yang kami kembangkan ini otomatis mengerangkum pada saat konsultasi, dan pada akhir konsultasi sistem akan mengambilkan rangkuman tersebut. Yang ketujuh, memilih metode pembayaran. Yang kedelapan, jika memang diperlukan obat dan sudah melakukan metode pembayaran, maka kurir akan mengantar obat ke lokasi pasien. Dan yang kesembilan, jika pasien memerlukan rujukan, maka akan diarahkan oleh dokter untuk membuat janji online dalam pendaftarannya, kemudian datang ke lokasi sesuai jadwal untuk berperiksa. Selanjutnya, ini adalah rancangan dari aplikasi untuk layanan konsultasi kesehatan yang kami buat bersama kelompok. Yang pertama, dalam tampilan ini kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu, yaitu memasukkan akun untuk login agar bisa masuk ke dalam aplikasi. Yang kedua yaitu menuliskan keluhan. Pasien diminta untuk menuliskan keluhan apa yang dirasakan dalam diri pasien masing-masing. Langkah selanjutnya yaitu memilih dokter. Misalnya pasien ingin berkonsultasi dengan kesehatan mata, maka memilih dokter mata yang tepat dan sesuai. Dan yang selanjutnya yaitu memilih media konsultasi. Media konsultasi terbagi menjadi tiga, yaitu melewati telepon, panggilan video atau video call, dan chatting. Langkah selanjutnya yaitu melihat hasil konsultasi. Di saat konsultasi bersama dokter, sistem akan merekam hasil konsultasi yang dimana hasilnya itu berupa rangkuman. Jika pasien ingin mendapatkan resep obat untuk menanggulangi penyakit atau keluhan dasarnya, maka pasien akan dibuatkan resep obat oleh dokter, sehingga kita langsung bisa mendapatkan resep obat tersebut dan bisa melakukan pembayaran. Dalam pembayaran ini, pasien juga bisa memilih beberapa metode untuk melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka beberapa kurir akan mengantarkan obat kepada tujuan pasien masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu jika pasien memerlukan surat rujukan, maka dokter dan pasien membuat surat pernyataan pendaftaran untuk membuat surat rujukan. Sekian dari penjelasan spesifikasi
sistem pengembangan layanan konsultasi kesehatan kami, yaitu dengan mengumpulkan data klinik Pratama UKSW. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Terdiri dari 4 aktor, yang pertama pasien, yang kedua admin, yang ketiga dokter, yang terakhir kurir. Untuk pertama, pasien. Sebelum melakukan registrasi, pasien akan membuka aplikasi, lalu melalui login untuk pilih bagian yang sakit, keluhan, pilih dokter, dan panggilan video atau chat atau telepon. Selanjutnya, admin akan mengelola konsultasi dari langkah-langkah registrasi pasien tersebut. Selanjutnya, pasien akan konsultasi kepada dokter, lalu dokter akan memberikan konsultasi keluhan seperti resep obat dan rujukan jika diperlukan oleh pasien. Selanjutnya, admin akan merekap konsultasi seperti merangkum pada saat konsultasi, dan pada akhir konsultasi, sistem menampilkan rangkuman kepada pasien. Selanjutnya, pasien akan melakukan pembayaran melalui pilih metode pembayaran kepada admin. Selanjutnya, kurir akan mengantarkan obat kepada pasien. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram activity yang telah kami buat, yaitu yang pertama, pasien melakukan login terlebih dahulu, lalu admin bertugas untuk mengelola data pasien. Setelah itu, pasien memilih bagian tubuh yang sakit, dan admin mengelola konsultasi pasien. Setelah itu, pasien menyampaikan keluhan dan memilih dokter. Jika sudah selesai, maka pasien akan memilih panggilan video, chat, atau telepon untuk melakukan konsultasi dengan dokter. Jika sudah, pasien akan melakukan konsultasi secara langsung dengan dokter, dan admin bertugas untuk merekap hasil konsultasi. Jika pasien memerlukan resep obat, maka dokter akan memberikan resep obat tersebut, dan pasien akan melanjutkan untuk memilih metode pembayaran, dan admin menampilkan pilihan metode pembayaran. Setelah itu, pasien akan melakukan pembayaran dan logout. Tetapi, jika pasien tidak memerlukan resep dokter, maka pasien bisa langsung lanjut untuk logout. Jika pasien memerlukan rujukan, maka pasien akan diberikan rujukan oleh dokter, lalu memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran. Setelah itu langsung logout. Tetapi jika pasien tidak mendapatkan rujukan, maka setelah mendapatkan resep obat, maka dia bisa langsung logout. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram dari klinik Pratama UKSW. Pertama ada login, di mana atributnya adalah nama, alamat, dan juga nomor rekam medis. Kemudian untuk tipe datanya sendiri adalah menggunakan string. Untuk operationnya, get nama, get alamat, get nomor rekam medis. Kemudian yang kedua ada pasien. Pasien ini atributnya sama dengan login, jadi nama, alamat, dan nomor rekam medis. Tipe datanya masih sama menggunakan string, dan operationnya get nama, get alamat, get nomor rekam medis. Kemudian untuk multiplicity-nya dari login ke pasien adalah one to one karena satu login untuk satu pasien. Kemudian ada konsultasi. Atributnya ada tanggal konsultasi menggunakan tipe data date. Kemudian ada waktu konsultasi menggunakan tipe data time. Dan operationnya get tanggal konsultasi dan get waktu konsultasi. Untuk multiplicity-nya adalah one to one or more. Karena satu pasien bisa konsultasi lebih dari satu kali. Kemudian ada admin.
di mana atributnya adalah ID admin menggunakan tipe data string dan nama menggunakan tipe data string juga. Untuk operationnya adalah get ID admin dan get nama. Kemudian multiplicity-nya adalah one to one or more karena satu admin dapat mengelola lebih dari satu konsultasi. Kemudian ada rangkuman. Rangkuman ini atributnya ada diagnosa penyakit, penjelasan penyakit, dan cara mengatasi, di mana tipe datanya sama semua, pakai string. Untuk operationnya ada get diagnosa penyakit, get penjelasan penyakit, dan get cara mengatasi. Untuk multiplicity-nya adalah one to one or more, karena satu admin dapat mengelola lebih dari satu rangkuman. Kemudian ada pasien tadi, ada rujukan ke dokter dan juga obat. Yang pertama ada rujukan. Atribut dari rujukan ini ada nama pasien menggunakan tipe data string, kemudian alamat tipe data string, kemudian nomor rekam medis menggunakan tipe data string, nomor antrean menggunakan tipe data string, nama dokter tipe data string, jenis poli tipe data string, tanggal periksa menggunakan tipe data date, kemudian waktu menggunakan tipe data time. Untuk operationnya get nama pasien, get alamat, get nomor rekam medis, get nomor antrean, get nama dokter, get jenis poli, get tanggal periksa, dan get waktu. Kemudian multiplicity dari pasien kerujukan ini adalah 1 to 0 or more karena pasien dapat mendapat rujukan ataupun tidak. Jadi ini tergantung dari pasiennya. Kemudian ada dokter. Dokter sendiri atributnya adalah ID dokter, nama, dan juga spesialis. Untuk tipe datanya sama menggunakan string semua. Kemudian operationnya get ID dokter, get nama, get spesialis. Untuk multiplicity-nya adalah one to one karena satu pasien bisa mendapat satu dokter. Kemudian ada obat. Di sini atribut dari obat adalah nama obat, menggunakan string, jenis obat string, aturan minum string, kemudian dosis obat string, keterangan string, dan tanggal kadaluarsa menggunakan date. Untuk operationnya get nama obat, get jenis obat, get aturan minum, get dosis obat, get keterangan, dan get tanggal kadaluarsa. Untuk multiplicity dari pasien ke obat ini adalah 1 to 0 or more karena pasien juga bisa dapat obat ataupun tidak. Kemudian multiplicity dari rujukan ke dokter adalah 1 to 0 or more karena tadi kan pasiennya bisa tidak dapat rujukan juga, jadi pakai 1 to 0 or more. Kemudian dokter ke obat juga 1 to 0 or more karena pasien bisa dapat obat ataupun tidak. Kemudian untuk konsultasi ke obat menggunakan multiplicity 1 or more to 1 or more. Kemudian ada kurir. Kurir ini dia nanti mengantarkan obat. Nah, dari atributnya sendiri menggunakan nama dan nomor HP. Tipe datanya menggunakan string, kemudian operationnya menggunakan get nama dan get nomor HP. Kemudian multiplicity-nya dari kurir ke obat adalah 1 to 1 or more. Kemudian kami menggunakan relation association dan untuk visibility-nya sendiri menggunakan public. Sekian penjelasan mengenai kelas diagram klinik Pratama UKSB. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.